Semuanya, balik lagi bersama gue di Review After Rest. Kali ini langsung aja akan bagiin soal menjelang Valencia Test ya, yang berlangsung pada 18 November 2025. Dan ini ada dua pendatang baru di MotoGP, yaitu ada Toprak Razgatlioglu yang join ya di tim Pramac Yamaha menggantikan Miguel Oliveira, dan juga ada Diego Moreira yang menggantikan begitu ya Sofia Chandra di LCR Honda. Dan keduanya ini mereka sudah ada di Valencia sejak kemarin ya, tentunya sejak dari balapan MotoGP 2025 kemarin sampai akhirnya mereka pun juga akan mempersiapkan diri untuk ikut tes Valencia. Kemarin Toprak ini juga udah ketemu sama Diego Moreira gitu ya. Sedikit chit-chat mereka untuk persiapannya menjelang Valencia tes. Sementara itu untuk nomor motor ya, ada beberapa yang sudah di-spill gitu, nomor motor apa saja yang mereka pakai. Kayak misalkan ini ada Toprak Razgatlioglu gitu ya, dia akan menggunakan nomor motor 7. Meskipun Augusto Fernandez menggunakan nomor 7 juga ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman waktu kemarin sempat lihat di tes Augusto Fernandez gitu ya, dia pakai nomor 7. Tapi Augusto Fernandez ini memang merupakan pembalap tes, bukan pembalap MotoGP. Makanya akhirnya Toprak Razgatlioglu ini bisa pakai nomor 7 gitu ya di motornya nanti. Sementara untuk Diogo Moreira ini udah di-spill juga nomor motornya, yaitu nomor motor 11. Karena di video perkenalannya ya dari Diogo Moreira yang memang berasal dari Brazil gitu, dia menggunakan jersey sepak bola, kemudian juga ada nomor punggungnya 11 seperti itu. Nah, kemarin Jorge Martin ini setelah balapan MotoGP Valencia juga udah melepas nomor satunya gitu ya, nomor motor satunya di motor Aprilianya, dan ini udah apa udah membuktikan gitu ya kalau misalnya Jorge Martin menggunakan nomor motor 89. Mungkin ini pun juga dia pengen balik lagi untuk bisa kompetitif lagi di 2026. Dan kan banyak ya yang bilang nomor satu itu adalah nomor kutukan gitu. Nah ini nggak tahu ya menurut teman-teman ini berlaku atau enggak buat Jorge Martin, karena setelah dia pakai nomor satu dia sama sekali nggak bisa kompetitif, bahkan juga cedera gitu ya, dan nggak bisa ikut balapan gitu di beberapa kali gitu ya di MotoGP 2025. Komentarnya gimana teman-teman? Tunggu di bawah ya di kolom komentar. Nah, sementara untuk para pembalap lainnya kayak Pecco Bagnaia, kemudian ada Franco Morbidelli, ada Fabio Di Gia, ada Alex Marquez gitu ya. Itu tetap sama semuanya menggunakan nomor yang sama. Apakah Marc Marquez menggunakan nomor satu karena dia udah jadi juara dunia gitu di 2025, sesuai katanya rumornya ya, sesuai dengan regulasi dari Liberty Media yang mengharuskan kalau juara dunia itu harus pakai nomor satu. Tapi kayaknya enggak ya, karena Marc Marquez ini akan tetap menggunakan nomor 93, dan belum ada obrolan, belum ada update-nya, bahkan belum ada informasi gitu ya Marc Marquez ini ingin mengganti nomor motornya. Tapi kemungkinan besar ini Marc Marquez tetap akan menggunakan nomor 93. Ini pun juga sebagai identitas gitu ya, dan juga khas banget nomor 93 itu ya udah identik sama Marc Marquez. Meskipun waktu dulu-dulu juga kan Marc Marquez sempet juara dunia juga gitu, tapi dia memang nggak mau pakai nomor satu dan lebih memilih untuk menggunakan nomor 93. Oke, langsung kita bahas aja soal Valencia tesnya, dan ini akan gue spill sedikit ya soal Valencia tesnya. Ini pun berdasarkan dengan wawancara-wawancara kayak misalnya Pecco Bagnaia, Davide Tardozi, kemudian ada Alex Espargaro di Honda, dan juga ada Augusto Fernandez sama Fabio Quartararo untuk Yamaha. Kita lanjut dulu di Ducati ya. Karena waktu kemarin bos Ducati, yaitu Ducati MotoGP Team Manager Davide Tardozi, ini udah memastikan bahwa Pecco Bagnaia ini tidak bisa mencoba kembali spek GP24 di Valencia Test pada tanggal 18 November 2025 ini gitu ya. Menurut dari Davide Tardozi, GP24 itu juga bukan menjadi sebuah penyebab masalah kepercayaan diri dari Pecco Bagnaia gitu. Makanya akhirnya pun mesinnya akan mesin sama di P25 gitu ya, yang sudah memang di freeze gitu, dan juga nggak bisa diubah lagi gitu ya untuk 2026, karena ini juga terkait dengan regulasi terbaru nanti MotoGP di 2027 gitu kan. Karena memang buat apa pengembangan mesin tapi nanti di 2027 tuh udah ganti mesinnya gitu jadi 840 cc. Makanya ini memang sudah di engine freeze gitu ya, di GP25 memang udah di engine freeze untuk Ducati.
Sementara Peko Banyai kemarin bilang di media Scrum bahwa di Valencia Test nanti tuh nggak ada perubahan yang besar gitu. Karena motornya juga akan sama, dia nggak bisa balik ke GP24 dan mesti pakai GP25 untuk pengembangan motor untuk GP26 gitu ya. Kalaupun yang berubah, menurut dari Peko ini juga akan untuk pengembangan GP26-nya. Sementara waktu kemarin juga ada pendapat dari Fabio Di Gia. Fabio Di Gia ini lebih kepada mengusulkan gitu ya apa-apa saja yang mesti harus diperbaiki oleh GP26 gitu. Jadi kalau kata dia, selama ini di tahun 2025 dia pakai GP25 itu yang paling harus dibenerin adalah soal front end-nya. Jadi feeling pada front end motor GP25 dan itu benar-benar juga dirasain sama Peko Banyai ya kan. Peko selalu mengeluhkan front end feelingnya gitu untuk GP25 ini nggak ada gitu. Makanya ini pun menjadi PR bagi Ducati dan juga tentunya Pecco Bagnaia sendiri yang akan mengembangkan gitu ya GP26-nya. Kemarin di TNT Sports itu Marc Marquez ya pernah ditanya apakah meskipun nanti lo tidak mengikuti Valencia Test gitu ya, nggak mengendarai motor untuk pengembangan gitu. Nah ini bagaimana dengan GP26 gitu ya. Waktu kemarin kan memang sempat ada informasi bahwa Marc Marquez ini yang akan mengembangkan GP26 dari Ducati. Tapi karena Marc Marquez cedera, akhirnya nggak jadi. Dan Marc Marquez bilangnya, waktu kemarin, juga ditanya ya, waktu kemarin sama TNT Sport, apakah lo akan memberikan masukan gitu ya, masukan ataupun input yang memang ketika nggak mencoba motornya, tapi setidaknya lo bisa kasih input-input tersendiri gitu ya untuk Ducati. Marc Marquez ini bilangnya dia lebih mempercayakan untuk ada Pecco Bagnaia, kemudian ada Alex Marquez gitu yang bisa dan dia yakin bisa potensial untuk mengembangkan GP26 ini gitu nantinya. Dan tentunya di Valencia Test ini juga akan dikumpulkan ya data-data, kemudian juga part-part mana aja yang bakalan dipilih oleh Pecco Bagnaia gitu maupun dari Alex Marquez ini nantinya akan difixkan untuk dicoba kembali gitu di Sepang Test ya di tahun 2026 sebelum akan dihomologasi ataupun disetorkan gitu ya untuk didaftarin untuk sepanjang musim 2026 nanti. Oke, kita beralih ke Honda karena ini Alex Espargaro dan juga bos Honda gitu ya, ada Alberto Puig. Ini udah men-spill juga waktu kemarin di MotoGP Valencia apa-apa saja sih yang bakalan dites di Valencia. Waktu kemarin bos Honda yaitu Alberto Puig ini mengatakan kalau jangan berekspektasi berlebihan gitu ya, karena memang nggak ada perubahan yang masif untuk Honda 2026. Sementara untuk spek Honda 2026 ini juga udah di-spill sama Alex Espargaro sebagai pembalap tes Honda gitu yang sudah mencoba juga motor Hondanya atau mesin Honda 2026 ini di MotoGP Race Valencia waktu kemarin gitu. Dan mesin Honda 2026 yang digunakan oleh Alex Espargaro ini juga akan dites oleh Joan Mir, kemudian juga ada Luca Marini yang bakal tes di Valencia 18 November 2025 ini. Pada intinya Alex Espargaro itu bilang kalau dia itu sudah mengembangkan mesin Honda 2026 sejak 2 bulan yang lalu gitu. Udah dites di Malaysia dan juga udah tes di Aragon. Menurut Alex Espargaro ya, ini motor dengan mesin yang baru Honda 2026 itu sangat-sangat memuaskan. Dia bilang nggak ada limit atau batasan dari motor terbaru ini gitu. Bahkan motornya bisa lebih cepat dibandingkan dengan motor Honda 2025. Lebih stabil, kemudian juga pengeremannya itu lebih oke, tapi memang ada beberapa PR ya yang mesti harus diperbaiki oleh Honda di Valencia Test ini terkait dengan hard brakingnya, kemudian ada akselerasinya, kemudian juga aero paketnya pakai yang kayak gimana, terus swing armnya juga mesti yang lebih baik begitu ya untuk ditingkatin sebagai PR-nya mereka di Valencia Test. Yang pasti menurut dari Alex Espargaro ini motor Honda 2026 itu nggak perlu mengubah secara total gaya balap pembalap gitu ya yang pakai motor Honda 2026 nantinya. Tapi tentunya kita lihat aja bagaimana pengembangan Honda ya di Valencia Test ini. Yang terakhir ini Yamaha sudah memastikan diri untuk menggunakan mesin Yamaha V4 gitu untuk 2026 dan juga meninggalkan mesin inline 4 mereka gitu. Nah, waktu kemarin kan Yamaha V4 sendiri ini udah di tes ya sama Augusto Fernandez
saat MotoGP Valencia 2025 kemarin. Nah, di balapan Valencia 2025 kemarin, ini ada sejumlah hal ya yang di-highlight sama Augusto Fernandez terkait dengan Yamaha V4-nya. Yang pertama, katanya Yamaha V4 itu masih mempunyai masalah yang sama, yaitu pada front end ataupun bagian depannya, dan masalah ini tuh bukan cuma di satu sirkuit aja, tapi di beberapa sirkuit. Dan ini juga yang mesti menjadi PR oleh Yamaha terkait dengan feeling front end-nya juga. Kemudian yang kedua, ini Yamaha masih memakai sasis ya ataupun frame baru untuk Yamaha V4 gitu, dan khususnya untuk di Valencia. Dan untuk dari Augusto Fernandez, sasis ini memang sedikit lebih baik dan tapi belum menjadi jawaban atas semua masalah dari Yamaha V4-nya. Makanya ini pun juga akan yang menjadi PR untuk Yamaha. Dan V4 tersebut ini belum memiliki base setup yang stabil. Ini pun juga nantinya yang akan dicari oleh Yamaha tentunya di tes Valencia. Ada aerodinamika, kemudian ada elektronik yang pasti berbeda antara Yamaha V4 dan juga Yamaha Inline 4. Dan tentunya nanti Augusto Fernandez pun juga berharap ya bahwa benar-benar mengetes real Yamaha V4 yang benar-benar real gitu ya, bukan cuma waktu kemarin kan prototipenya ya, itu powernya belum ditambahin gitu. Nanti mudah-mudahan aja di Valencia test ini Yamaha V4-nya bener-bener yang sempurna gitu ya, ataupun yang powernya tuh ditambahin gitu supaya mereka ngetesnya kayak Fabio Quartararo, kemudian ada Alex Rins, ada Jack Miller, kemudian juga ada Augusto Fernandez, ada Toprak juga, supaya bisa merasakan bagaimana power sebenarnya dari Yamaha V4. Nah, Quartararo ini memang sempat agak pesimis gitu ya sama Yamaha V4 ini gitu. Karena melihat performanya Augusto Fernandez waktu kemarin-kemarin. Apalagi dia berpikirnya bahwa ya Yamaha V4 itu powernya belum ditambahin. Nah, ada usulan dari Fabio Quartararo kalau misalkan ya udah Yamaha memberikan dua gitu ya, menyediakan dua mesin lah kata dia gitu. Ada inline 4 yang satu, kemudian satu lagi yang V4. Tapi ini hanya dari usulan dari Fabio Quartararo, kita juga belum tahu bagaimana update dari Valencia test nanti gitu. Apakah usulan dari Fabio Quartararo ini bakal dikabulin atau enggak. Tapi yang pasti Yamaha sudah memastikan bahwa di 2026 mereka menggunakan mesin Yamaha V4. Oke, segitu dulu untuk spill-spill soal menjelang Valencia Test. Nanti tentunya kita akan menunggu hasil dari tes Valencia seperti apa, dan akan gue bikin reviewnya juga. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Bye-bye.